apa itu terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. Contoh di Simtuduror apa di Risalah? Apa itu contohnya ya di Simtuduror ya. Simtuduror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya makhluk seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi kepada berimplikasi pada terputusnya keilmuan. Ternyata setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan, banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa apa itu fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab apa itu kitab Ba'alwi terkenal itu di Indonesia yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi apa itu Syarifah Habibah, nggak boleh. Nah ini apa itu sehingga saya itu perkiraan atau husnudon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga. Malah untuk mengembalikan keperawanan. Justru apa itu terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. contoh di Simtuduror apa di Risalah? Apa itu contohnya ya di Simtuduror ya. Simtuduror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya makhluk seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak di mana Rasulullah cerita kalau makhluk setonnya dibuang. Sementara di Simtuduror enggak, makhluk setonnya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya sesungguhnya di saat kita mengatakan apa itu terputusnya silsilah Ba'alwi, kalau kita melihat Simtuduror juga terputusnya keilmuan Simtuduror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alwi yang nyeleneh banyak. Tidak perlu saya jelaskan apa itu, kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang di karya-karya tulis Ba'alwi. Oh iya, gitu. Di karya-karya tulis Ba'alwi. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai. Setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak dzurriyyah Rasul, dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus, tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min dzurriyyati Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan, karena mereka udah jelas-jelas tidak dzurriyyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak dzurriyyah Rasul, tapi masih mengaku dzurriyyah Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut apa itu mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau apa itu yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya jangan heran apabila ada dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh itu. Jangan heran itu. Banyak lah katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi.
Nah, saya sering dikocam habis-habisan tentang ini. Karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi, melarikan diri. Al-Kaburi. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang masya Allah Lembut. yang masya Allah lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba ditempati Habib Lutfi, jangan cuman sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat ya lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuannya. Ada hal-hal yang aneh, teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU. Loh, ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jikalau Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar pondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah meneliti Habib Rizik? Tidak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik, seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja, banyak penipu, tipuan-tipuan, banyak itu. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari. Coba itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak. Coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu kehebatan orang, lakukan metode arba'in. Lakukan metode arba'in. Wong ada orang mandul Gus, ada orang mandul nggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in Gus, langsung hamil loh Gus. Maksudnya metode arba'in gimana? Tak suruh berhubungan badan 40 hari non stop. Jebol. Makanya kalau ada orang ampuh jaduk dibedil dor, dimatikan benda dor, benda caranya ditembak nyampe 40 kali. Jebol mau tembak. Jebol. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.